mulai dengan cara Anda menata hati, mengatur emosi dalam hidup ini. Kita mulai dengan itu, karena Tuhan mau kita tidak berakhir sebagai anak Tuhan yang marah-marah dan kecewa, tapi yang senantiasa selalu bisa nangkep maksud Allah di balik ini semua. Hidup yang produktif dalam Tuhan. Kita buka Yeskiel 47 ayat 6 sampai 12, saya bacakan dulu. Demikian firman Tuhan, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Tuhan suruh kita hidup produktif di akhir zaman. Orang yang di dalam Tuhan tidak boleh stagnan. Jangan mandul rohani ya. Kalau rohani kita aja putus, apalagi nanti rencana Tuhan di alam jasmani. Pasti gak keruan. Pasti terbolak-balik prioritasnya. Bangun kerohanian. Tempat ini berdiri juga supaya kita membangun kerohanian kita. Kita semua berkumpul di sini bukan untuk main-main agama, bukan hanya sekedar ibadah karena hari Sabat. Kita mau di-charge, kita mau diisi sama Roh Kudus, dan kita mau minta sama Tuhan, minta restu agar hidup kita berbuah-buah lebat. Nah, pertama-tama hidup yang produktif dari Tuhan, kita baca dulu ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, ini Yeskiel sebagai nabi berkata kepada seseorang. Kebalik. Ini orang itu atau semacam malaikat berkata sama Yeskiel, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Tuhan mau kita untuk senantiasa menangkap maksud-maksud Allah di balik setiap kejadian hidup kita. Nah, banyak orang itu gagal di level pertama. Bagaimana bisa jadi produktif? Pikirannya salah. Jangan kita itu dikit-dikit taruh rasa curiga sama Tuhan, jangan-jangan Tuhan berbuat jahat. Jangan selalu negative thinking. Sama buruknya dengan overthinking adalah negative thinking. Pikirannya negatif melulu tentang Tuhan Yesus. Jangan jadi orang yang mudah kecewa sama Tuhan. Karena kecewa sama Tuhan itu dilarang keras. Kalau orang yang masih bisa kecewa sama Tuhan, dia lupa dia itu siapa. Kita ini orang berhutang sama Tuhan Yesus itu selama-lamanya gak bisa mengembalikan. Kita ini orang-orang yang patut masuk neraka, orang-orang berdosa. Janganlah kita menjadi kacang yang lupa kulitnya. Jangan gampang kecewa. Orang kecewa itu biasanya gak nyampe ke maksud Tuhan. Udah konklusi sendiri, Tuhan itu begitu, Tuhan itu begini. Jangan jadi orang yang begitu. Biasanya orang demikian itu prematur berkatnya, gugur mujizatnya. Hidup yang produktif dimulai dari benak sanobari, perbendaharaan hati, pikiran, dan manusia batinia. Hidup yang produktif itu bukan dimulai dari hidup, tapi dimulai dari hati. Jagalah hatimu dengan segala waspada, supaya nanti dari hatimu mengalir, memancar air kehidupan. Karena dari situlah aliran-aliran hidup itu. Hidup yang produktif itu tidak dimulai dengan usaha keras atau jeripayah. Hidup yang produktif dimulai dengan suatu sikap hati percaya. Mari kita
lestarikan di dalam jiwa kita. Jadi orang Kristen yang biasa untuk sabar menunggu maksud Allah dinyatakan. Kalau kita belum ngerti, jangan kita sok tahu. Tuhan paling gak suka dengan seorang yang disebut di Alkitab dalam bahasa Inggrisnya foolish, atau di dalam bahasa Amsal orang yang bodoh. Kata bodoh di situ bukan intelektual. Bodoh di sana spiritual. Dikit-dikit marah sama Tuhan, belum ngerti maksudku. Itu sama dengan seorang murid dikit-dikit angkat tangan mau coba jawab, pertanyaan aja belum diflorkan, lalu salah jawaban, bukan karena jawabannya salah, tapi tidak memahami pertanyaannya. Sabar sama Tuhan, belajar sabar sama dirimu, belajar sabar sama orang lain, sabar sama kejadian. Kalau Anda baca di ayat 6, malaikat itu berkata sama nabi, padahal ini nabi loh ya, nabi itu kurang peka apa? Nabi di perjanjian lama itu yang diurapi, nabi dan imam, nabi, imam dan raja. Orang-orang yang lainnya itu dianggap seperti awam, tidak tahu apa-apa. Ini nabi aja perlu ronde kedua baru bisa mengerti maksud ilahi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat? Have you seen? Sudahkah kau lihat? Seringkali kita tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas pada saat round 1 atau ronde pertama. Tunggu ronde kedua. Gak apa-apa loh kita itu gak ngerti waktu pertama kali membaca Alkitab contohnya. Gak apa-apa waktu kita barusan mengalami kejadian tertentu semua serba cepat, aku belum memahami. Tunggu nantikan Tuhan. Biasanya bukan di round 1, tapi di ronde berikutnya kita memahami. Itulah kuasanya review, refleksi. Mengapa kita minggu itu break dulu ke gereja misalnya seperti ini? Karena di sini kita tidak bekerja. We cease from our work. Sabat itu kita berhenti dari pekerjaan kita sendiri dan merenungkan, kira-kira apa ya pekerjaan Allah di balik semua kejadian di hidupku hari-hari ini. Apa yang kuhadapi, tantangan, masalah, berkat, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Di sini kita di-charge, di sini kita diberi pewahyuan, diberikan pengertian, dibuka mata hati, mata rohaninya untuk memahami what the Lord is actually doing, apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam diri kita atau di dalam hidup ini. Ya. Sudahkah engkau lihat? Direview sama malaikat. Kamu sudah lihat enggak? Tadi padahal sudah, kita kalau baca ayat sebelumnya di Kebaktian 1, ini Yehezkiel sudah melalui ronde 1 itu dia sudah lewat. Yang dari pergelangan kaki hingga lutut, hingga pinggang, hingga air yang keluar dari ambang pintu bait suci itu berubah menjadi sungai di mana mereka bisa berenang. Tapi waktu dia berenang, belum sampai dia melihat apa-apa. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Lagu anak kecil zaman dulu. Yehezkiel belum melihat itu. Ternyata waktu dia berenang pertama kali, waktu dia lihat ke kanan dan kiri, dia belum melihat apa-apa. Segala sesuatu berjalan begitu cepat. Nabi yang peka aja kelewatan sesuatu yang berharga. Dia kelewatan di round 1, di ronde pertama. Makanya orang yang tergesa-gesa nanti ujungnya akhir tahun gigit jari, ada banyak berkat luput, ada banyak mujizat, dia tidak lihat. Bukan karena Tuhan tidak memberikannya di situ, tapi mereka mengabaikan atau mereka terburu-buru. Saya tidak ajari kita untuk lamban, tapi saya ajari kita untuk peka. Peka itu nggak di round 1. Belajarlah menantikan Tuhan, jangan tergesa langsung masuk ke kehidupan. Tiap pagi itu duduk diam dulu di kaki Yesus. Tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja? Saya sesibuk apapun juga, saya pasti 1 jam quiet. Baik-baik duduk di bawah kaki majikanku Yesus, karena dia sumber kehidupan saya. Saya gak berani loh, sesibuk apapun juga, percaya gak? Kadang-kadang saya secara pribadi, mungkin karena saya pendeta, gak hanya urusan pribadi, tapi urusan jemaat. Tiap pagi bangun itu bisa jadi minimal itu puluhan message saya terima, jikalau bukan ratusan. Pagi doang. Saya letakkan dulu, duduk diam di kaki Yesus, seolah-olah tidak ada seorang pun menungguku di dunia ini. Karena saya gak berani launching dari airport manapun, kecuali airport kerohanian. Bapak ibu saudara, terapkan tahun ini. Belajar untuk tenang. Bukan di round 1. Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia, kemudian ia membawa aku kembali. Kemudian ia
malaikat itu membawa Yehezkiel kembali menyusur tepi sungai. Ayo ulang. Tadi kiri kanan kau lihat apa? Tidak lihat apa-apa. Salah jawabannya. Dibalikin lagi. Menyusur kembali. Direview dan refleksi. Refleksi itu bukan pijat kaki. Refleksi itu seperti bercermin dengan firman, bercermin dengan Tuhan. Kamu mesti lihat, dia membawa kembali ke situ. Inilah kuasa merenungkan firman Tuhan. Kadang terus terang kalau kita baca Alkitab ya, saya baca sekali belum ngerti loh. Baca lagi nanti baru ngerti. Baca lagi dan lagi baru ngerti. Kemarin saya ditanya oleh seorang jemaat, Pastor Philip, saya baca Alkitab sudah selesai sampai Wahyu, baca lagi nggak? Ya baca lagi. Kecuali kalau kita sudah maha tahu. Kalau kita masih ada sesuatu yang belum tahu, baca Alkitab tuh. Baca lagi. Karena kuasa review dan merenungkan. Bukan hanya bicara firman ya. Ayat ini bagus sekali. Sudahkah engkau lihat? Tuhan seringkali tanya sama kita. Have you seen? Karena di dalam dunia iman, what you see is what you get. Iman memang bukan melihat, iman itu timbul dari pendengaran. Tapi setelah kita mendengar, kita akan melihat sesuatu yang dunia belum lihat. Dan teman-teman kita belum lihat, orang lain belum lihat. Sehingga orang lain yang mendengarkan iman kita, seperti saudara-saudara Yusuf mendengarkan mimpinya Yusuf, mereka berkata, lu ngayal. Karena memang Ibrani 11 katakan, iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan, ya kan? Kan gak kelihatan dasarnya. Bangunan ini dasarnya kan gak kelihatan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman itu melihat. Cuman dia bukan melihat apa yang mata jasmani lihat. Mata kita itu terpengaruh dengan rohani, sehingga mata kita melihat sesuatu. Bahkan hari ini loh kita bangun begini, ini kita melihat sesuatu. Baru berapa hari lalu ini semua belum layak pakai. Masih bentuk bangunan yang masih diselesaikan. Hari ini kita melihat sampai overflow semuanya, itu kita sudah lihat. Meskipun belum hari hanya tiba. 7.30 tadi mulai penggenapan janji. Jemaat-jemaat mulai hadir dan antri. We see something. We see something. Di dalam dunia iman, Anda harus tahu, if you can see it in your faith, then you can have it. Kalau Anda bisa melihatnya dalam imanmu, Anda bisa mendapatkannya. Saya tidak mengajarkan ini dengan sembarangan cara salah loh ya. Oh iya, oke. Kalau gitu gini ya Pastor Philip ya, saya terapkan. Saya lihat BMW yang suka mobil misalnya, BMW seri 5 atau seri berapa, saya nggak terlalu ngerti mobil sih, ini saya asal-asal bunyi. BMW. Jadi bukan sembarangan yang Anda ingin lihat, tapi apa yang Anda dengarkan dari firman, itu yang Anda lihat. Iman itu bukan timbul dari hayal. Iman bukan timbul dari keinginanmu. Iman bahkan bukan timbul dari kebutuhan Anda. Iman itu bukan timbul dari fantasi atau dari cita-cita. Iman itu bukan timbul daripada mimpimu sendiri. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firmannya Kristus lagi. Apa yang Yesus ucapkan. Tapi kalau iman Anda udah nyala, Anda pasti melihat sesuatu in your spirit. And that which you see, apa yang Anda lihat dalam imanmu itu, Anda akan dapat. Lihat, 1.000 gereja lokal dan 1 juta muridnya. Itu suara saya tadi. Mau gak mau setiap kali ibadah Anda dengar suara itu. Domba harus dengar suara gembalanya. Lihat, 1 juta muridnya, 1.000 gereja dan 1 juta muridnya. I see something. Badan masih di sini, masih dalam proses penggenapan janji. Tapi I have already received it in my spirit, the victory. Saya sudah menerimanya di dalam roh saya, kemenangan itu. Itulah yang membuat banyak orang ketika mengalami masalah dia tabah. Karena imannya itu menyala. Bapak Ibu Saudara, tahun ini bukan Anda lihat dulu baru percaya. Sorry, Anda mau lihat dulu secara realita baru percaya. Enggak. Zamannya sekarang nih, Anda lihat dulu dalam imanmu, dalam rohmu. Dan itu yang akan terjadi. Yang percaya berikan tepuk tangan pada Tuhan. Sebelum ayah saya terima Yesus, anggota keluarga kami yang terakhir untuk menerima Tuhan, anggota langsung ya, immediate family, yaitu papa, mama, dan anak-anaknya. Kami bersaudara 3, sisa papa yang belum percaya. Tahun 1994, kira-kira bulan Juni waktu saya berdoa di Vancouver, Kanada. Saya doa itu sampai tertidur. Anda tahu kalau saya doa itu ngotot. Saya bukan orang yang doa ya udahlah, shira, whatever will be. Saya sama Tuhan nggak gitu. Kalau Tuhan berkata, saya klaim janjinya, saya yakin dengan iman. Saya tidak marah sama Tuhan. Saya percaya tapi tidak menuntutnya. Tapi saya percaya dengan segenap hati.
Waktu saya tertidur di karpet di kamar saya. Saya doa saking capeknya sampai saya tertidur. Di dalam tidur saya melihat dalam sebuah mimpi yang singkat. Saya pegang ayah saya dengan tangannya dan menuntun beliau terima Tuhan. Lalu ada suara dalam mimpi saya, tepat bulan ini, tahun depan, ini akan kejadian. Tepatnya 9 tahun 1995 waktu saya pulang dari Kanada summer holiday, liburan musim panas. Kira-kira pertengahan tahun 95 itu ayah saya terima Tuhan beserta dengan 33 anggota keluarga saya yang lain yang masih om, tante, tantenya, ponakannya siapa, omnya, tante, semua kena semua. Saya yang menuntun. Bapak Ibu Saudara, if you see it, you can have it. Bukan BMW tadi loh ya. BMW. Tuhan jawab sungguhan, bukan BMW, tapi bis milik warga. Seri 5. Bukan prosperity, tapi janji. Janji Kristus. Bukan kemakmuran. Tapi apa yang merupakan janji Tuhan? Peduli amat apa kategori, apa genrenya. But if God has spoken to you, kalau Allah telah berbicara kepadamu, Tuhan akan tanya, sudahkah engkau lihat? Have you seen? Belum, ya belum. Kalau gitu gak akan terima apa-apa. Have you seen it? Sudahkah engkau lihat? Have you seen it? I have seen the revival. Aku telah melihat kebangunan rohani di Surabaya Timur. Then you will have it. Dan kau akan memilikinya. Tuhan akan bertanya yang sama. Malaikat Tuhan akan tanya Anda satu pertanyaan ini. Have you seen it? Sudahkah engkau lihat? Belum. Dibawa Tuhan menyusur kembali tepi sungai itu sampai dia melihatnya. Karena dia nabi kan. Kalau nabi gak percaya, bagaimana dia bisa buat umat Tuhan untuk percaya kepada Tuhannya? Amin. Semoga Anda bisa tangkap. Makanya itu, poin nomor 1 tulis dulu, nanti saya akan kasih semua rangkumannya terakhir. Tangkap maksud hati Tuhan. Please tangkap maksud hati Tuhan. Kenapa kok ada orang yang kehilangan seseorang yang dia cintai? Kenapa hidupnya sekarang susah? Anda harusnya bukan berpikir begitu. Mendekatlah pada Allah. Dia akan mendekat kepadamu. Yakobus katakan begitu. Lalu tanya, tangkap. Tuhan kadang-kadang gak bicaranya begini loh. Anakku, gak tentu begitu. Ada orang, seringkali kalau kita dalam masalah, kita marah sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan kok diam saja. Tuhan gak berbicara apa-apa. Kenapa Tuhan tidak menjawabku? Nah, saya pernah sekali ketemu dengan orang begini. Tapi saya dengan belas kasih ya. Saya gak boleh menghakimi. Karena orang ngalami sesuatu yang susah. Kadang-kadang tidak objektif pikirannya. Jadi saya tanya sama orang tersebut, loh, lah yang disebut sama kamu, yang dimaksudkan Tuhan bicara sama kamu itu seperti apa? Kalau Tuhan bicara sama Anda itu berarti anakku. Nanti Tuhan Anda ajak debat. Kalau Tuhan audible, diajak silat kata. Lah Tuhan kenapa gini. Nah ujungnya kan pada satu titik kan Anda harus agree atau setuju dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan bicara audible, jangan kira Anda langsung berubah hatinya loh. Bisa saja Anda lampiaskan sama suara itu nanti. Lalu gimana Tuhan ngomong itu seperti apa? Bukankah pada satu titik sampai mata Anda melihat, hatimu mengerti? Iya ya. Jadi jangan berkata Tuhan diam. Kadang-kadang yang disebut mendengar suara Tuhan itu sesimpel, sesederhana menangkap maksud Allah di balik ini. Mungkinkah ada sesuatu yang perlu dipulihkan dalam keluarga Anda? Kematian bisa menjadi sebuah jalan pemulihan hati bapak ke anak, anak ke bapak atau mama dan anaknya atau antara saudara. Tangkaplah maksud Allah di baliknya. Jangan jadi biasa dengan tekanan hidup itu. Memang Anda sudah ditekan, memang sudah tertekan. Pastikan Anda manfaatkan tekanan itu untuk mengerti dan memahami maksud ilahi di balik semua ini. Justru kejarlah Yesus. Ya, di ronde 1 mungkin kita tidak tahu, tapi ronde berikutnya divaksin aja loh. Hari ini disuntik, ya kan? Mungkin salah satu vaksin jenis apa misalnya, nggak kerasa, tapi nanti malamnya nggak bisa diangkat. Terus meriang malam harinya, bukan riang gembira, tinggal riangnya saja, gembiranya nggak ada. Sometimes badan kita pun menyerap itu butuh berapa jam. Baru kelihatan efek sampingnya, wah ini memang mempan ini. Ada orang kalau divaksin gak kerasa apa-apa, merasa, apa iya ya, apa itu isinya air ya. Badan kita itu perlu waktu untuk menyerapnya. Roh kita juga sama.
Karena itu belajar sabar dalam penderitaan dan tekun dalam pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hidup yang produktif dimulai dengan cara Anda menata hati, mengatur emosi dalam hidup ini. Kita mulai dengan itu. Karena Tuhan mau kita tidak berakhir sebagai anak Tuhan yang marah-marah dan kecewa. Tapi yang senantiasa selalu bisa nangkep maksud Allah di balik ini semua. Nah, lalu kita melihat ayat 7 dalam perjalanan pulang. Sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana baru kelihatan. Di ayat 7 dia mulai melihat kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Mungkin orang-orang di usia tertentu tahu lagu-lagu lama Indonesia, ya kan? Ya mungkin yang anak-anak kecil gini nggak tahu ya. Kamu tahu lagunya enggak? Kiri kanan kulihat, nggak tahu mereka lagunya. Mereka taunya TikTok. Zaman dulu anjing kita semua namanya Blacky gara-gara lagu ini. Aku punya anjing kecilku beri nama Blacky. Jadi Blacky semuanya, satu blok itu namanya Blacky semua anjingnya. Yang putih pun Blacky, ya kan? Lagu-lagu lama Indonesia itu lucu-lucu loh. Itu bagus-bagus ya. Salah satunya itu, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Akhirnya Yehezkiel melihat pohon-pohon itu. Kalau dia lihat pohon itu, segera dia lihat ikan. Oh, haleluya. Kalau Anda bisa lihat pohon, sebentar lagi Anda lihat ikan. Kalau Anda bisa melihat janji Tuhan itu, wow, that's for me, sebentar lagi mujizat terjadi. Katakan amin. Masih dalam masalah. Wah, masih dalam masalah. Tapi Anda melihat Tuhan di dalam masalah Anda. Bukan Anda langsung keluar dari masalah itu. Mungkin masih bulanan atau tahunan. Tapi Anda mulai lihat penyertaan. Anda mulai melihat penyertaan. Saya sudah gak mau pakai lagi istilah yang donat lihat lubangnya. Ada orang kasih masukan, sudah terlalu sering saya ngomong itu. Tapi betul, kalau lihat donat jangan lubangnya. Nah, tak ulangi lagi. Lihat donatnya supaya bisa makan, lihat lubangnya makan angin. What you see is what you eat. What do you see? Kalau saya tanya sama Anda, apa yang Anda lihat tentang kerohanian Anda? Kenapa orang juga tidak bisa melayani sungguh-sungguh dalam gereja? Karena mereka tidak melihat gereja itu sebagai tempat pengembalaan. Mereka melihat gereja itu cuma rumah ibadah. Seperti yang dicetuskan di bangsa kita ya, negara kita gereja itu rumah ibadah. Which is good, betul. Tapi bukan itu saja. Bagaimana Anda melihat akan mempengaruhi. Ya,